Kalau kata orang Sunda kan, kalau lamun pemimpin lain ahlina, maka tunggu kehancuran. Mungkin seperti itu juga nih. Oke, nah sekarang tuh kita bakal lanjut masih ngebahas tentang Kaleidoskop tahun 2020 yang akan lebih banyak bahas terkait permasalahan yang mungkin lagi ramai di bulan-bulan ini ya. Kayak kemarin itu baru aja nih muncul berita tentang pembunuhan Laskar FPI yang dilakukan oleh aparat dari negara Wakanda. Aku juga nggak tahu sebenarnya Emang FPI ada di Wakanda? ada, semoga aja. Nah, jadi nggak tahu juga sebenarnya ada dua versi yang bilang kalau misalkan kita bersumber dari Tirto AI itu ada dua versi, ada dari versi aparat sama ada versi dari FPI, dan keduanya itu bertolak belakang banget. Aku juga nggak tahu itu yang benarnya yang mana, tapi for kita lebih memperjelas dan menganalisis mungkin dari Kang Rafli yang lebih tahu terkait masalah-masalah isu agama, boleh tuh dibahas terkait FPK gimana. Dari Kang Arif juga nggak apa-apa. Kita kupas bersama hari ini. Jadi gini ya. Gimana tuh? Ini tuh sama apa sih, ada hubungannya dengan peristiwa yang tadi kita bahas di video ini. Apa tuh? Terkait dengan kepulangan Habib Rizik Syihab. Oh iya, waktu kan ketika Habib Rizik Syihab itu kan ada sudah ada rambu-rambu kepanikan dari pemerintah. Betul. Terkait dengan kepulangan beliau, di mana ada pejabat yang menantang tadi. Memang ada apa dengan Habib Rizik? Kenapa ditakuti? Memang kenapa? Dan kemudian ketika kita lihat adanya baliho-baliho di daerah Jakarta, iya, betul, di Jakarta juga di Monas juga gitu kan. Tiba-tiba aparat kemudian menurunkan baliho itu dengan kemudian perlengkapan seperti mau hendak pergi berperang. Iya, banyak banget tuh di Monas tuh sampai berjejer. Bahkan ada yang mengatakan berspekulasi gitu kan bahwa kaitan kepulangan Habib Rizik Syihab ini atau kaitan pada masa saat itu ada kaitannya dengan kemudian pergantian kepemimpinan Kapolda Jawa Barat dan juga Kapolda Jakarta. Betul. Termasuk kemudian pada saat itu Pangdam Jaya pada saat itu kemudian mengerahkan pasukan untuk untuk mencabut baliho-baliho itu. Padahal kewenangannya itu kewenangan Satpol PP. Kan, kecuali mungkin kalau Satpol PP-nya udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kok masa gitu cuma baliho saja, yang baliho itu pun bukan kemudian baliho kampanye gitu, tapi baliho untuk menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Karena kan baliho itu apa? Ekspresi politik dari rakyatnya, dan itu kemudian menjadi kemerdekaan berpendapat bagi setiap rakyatnya. Maka ketika kita melihat adanya militer yang menjadi campur tangan dalam urusan sipil gitu. Karena kan sejak reformasi kan mereka berkomitmen untuk tidak berurusan dalam masalah-masalah politik kan. Sehingga mereka tidak bisa nyoblos juga kan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sana ada tadi kepanikan dari pemerintah untuk kemudian sepertinya mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengajak militer, sehingga tadi militer itu justru malah seolah-olah seperti ini dengan rakyat sipil gitu. Karena harusnya militer itu bukan diperintah oleh harusnya TNI itu ada di bawah civilian value atau nilai-nilai sipil gitu kan. Jadi mereka pun harus menghargai kemudian apa yang menjadi hak rakyatnya. Tapi ketika kita melihat ada militer itu justru seperti menjadi kaki tangan dalam masalah perpolitikan pemerintah, maka seolah-olah kita mencium adanya bau-bau pemerintahan yang cenderung mengarah kepada pemerintahan yang otoriter. Setuju Pak. Setuju. Bilang setuju dulu, kamu tuh harus beropini ini tuh harus otoriter gitu kan. Bahwa kok aneh juga sebenarnya ketika tahun 2007 itu Indonesia dianugerahi sebagai negara demokrasi gitu, negara Islam dengan mayoritas Islam pertama, tapi menjadi negara demokrasi. Tapi justru di tahun ini demokrasi hilang gitu kan, seperti hilang. Justru demokrasi ada itu ketika mau pemilihan saja. Setelah itu ya tidak ada. Itu kan baliho sama TNI ya kan. Betul. Sedangkan kan di sini ada nih slogannya TNI
kuat bersama rakyat. Jadi sebenarnya TNI kuat bersama rakyat atau TNI kuat bersama pejabat? Mantap nih, mantap. Pejabatnya itu dengerin ya teman-teman. Ini pejabat pemerintahan Uganda ya, ini kita lagi bahas pemerintahan Uganda. Jadi ada semacam intervensi juga dengan kehadiran militer yang masuk ke urusan sipil. Aku juga nggak ngerti sebetulnya kenapa hal ini tuh bisa terjadi. Apakah memang Habib Rizik ini punya karisma seperti apa sampai benar-benar membuat goyah istana? Iya. Habib Rizik itu punya power di mana dia menjadi tokoh di tengah-tengah umat Islam yang menjadi mayoritas. Dan ketika pemerintah menggembor-gemborkan radikalisme dan lain sebagainya, seolah-olah dan radikalisme ini tidak netral untuk pemerintah, tapi justru lebih menyudutkan kaum muslimin. Dan justru ketika Habib Rizik datang, itu menjadi harapan baru bagi kaum muslimin untuk kemudian menjadi pemimpin mereka untuk melakukan perbaikan di negeri ini. Sehingga dari adanya revolusi akhlak dari Habib Rizik Syihab. Namun kemudian bagi kita seorang muslim itu bukan kemudian karena ketokohannya kita memperjuangkan, tetapi karena ide yang diperjuangkan daripada Habib Rizik Syihab ini, yaitu tadi dengan adanya kemudian Islam sebagai solusi di negeri ini. Kemudian ketika kita beberapa waktu kemudian beralih kepada tadi adanya pembunuhan laskar dari Laskar FPI. FPI ini yang justru ada berbagai macam versi gitu kan. Kita sebenarnya tidak bisa langsung mengatakan ini apa karena kita tahu kan bagaimana. Tapi penyidik yang jelas sekarang kan sedang diperdalam oleh Komnas HAM. Mungkin semoga saja independen yang mana itu menjadi bukti bahwa, dan kalaupun memang itu FPI itu bersalah, kan tidak menjadi semestinya kemudian dibunuh di tempat kan. Betul. Karena kalau misalkan kita pakai cara hukum itu seharusnya kalau misalkan memang terjadi hal seperti itu, membunuh orang ya, meskipun memang misalkan polisinya terancam tapi itu menjadi hal yang sangat tidak logis. Iya betul. Apabila seorang polisi yang memang punya senjata itu diancam oleh ormas yang bahkan mungkin dari mulai persenjataannya pun tidak akan mungkin tangan kosong gitu. Tangan kosong itu jadi kalau bisa. Apalagi ini dilakukan di tol gitu yang sifatnya ramai dan banyak juga kejanggalan yang terjadi. Salah satunya adalah tadi ketika diselidiki tentang CCTV ya, tiba-tiba katanya dari kilometer 50 sampai 49 ke sana itu katanya mati. Dan kemudian tidak ada saksi mata di sana. Itu yang menjadi problemnya. Itu yang menjadi keanehan yang kita curigai gitu kan. Terlepas daripada itu, mungkin ini memang adalah masanya tadi ya, tahun-tahun kebohongan di mana pendusta dianggap sebagai yang amanah, dan yang amanah mungkin para ulama gitu kan yang harusnya membimbing kita justru disudutkan. Bahkan di lanjutan hadis itu, orang-orang Ruwaibidah itu akan angkat bicara. Apa itu? Orang-orang Ruwaibidah itu kalau jadi ini hadis ini, kalau menurut Ustadz Yuwanarian Tresna itu ada yang ada yang mengatakan Ruwaibidah itu adalah orang-orang bodoh yang mengurusi masalah-masalah umat, masalah-masalah rakyat. Ada juga orang-orang fasik yang mengurusi masalah-masalah rakyat. Jadi ada dua hadis yang sebenarnya redaksinya sama, namun di akhir kalimatnya agak beda. Hadis yang pertama itu tadi orang-orang bodoh yang mengurusi masalah-masalah rakyat, dan ada juga orang-orang fasik yang mengurusi masalah rakyat. Kita tidak menyebutkan gitu kan bahwa yang sekarang itu seperti itu, tapi realitasnya apa yang kemudian kita rasakan saat ini tuh ya seperti itu. Karena kita bukan media gitu ya. Iya, yang merekayasa peristiwa. Kalau kata orang Sunda kan, kalau lamun pemimpin lain ahlina, maka tunggu kehancuran. Mungkin seperti itu juga ini ketika saat ini yang pegang kekuasaan kemudian bukan karena rakyat, bukan karena Allah, tapi atas kepentingan tertentu ya pasti hasilnya pun ya begitulah, tidak akan jauh dari sana gitu. Termasuk ke ini juga pembunuhan FPI, dan pada saat itu presiden justru diam-diam baik kan, justru angkat bicara setelah beberapa waktu kemudian, dan dengan pembicaraan yang
menyakiti jawaban. rakyat gitu kan. Seolah-olah bahkan pembantaian FPI ini disamakan dengan kasus yang di mana sih? Kasus apa namanya itu? Mujahidin Islam Bukan. kan. Pokoknya ada disamakan dengan kasus yang lain, yang mana kasus itu justru itu adalah pemberontakan. Kan suatu yang aneh gitu kan. Seolah-olah FPI itu berontak terhadap aparat gitu kan. Padahal selama ini memang kalau misalkan kita lihat memang framing media memburuk-burukkan FPI, Iya. tapi pada dasarnya selama ini kita tidak pernah melihat bahwa FPI merusak identitas Ya. negara ataupun misal Apakah melakukan kemudian pemberontakan. Di balik korupsinya Jiwasraya, di balik korupsi Mensos. apakah ada FPI? Apakah ada Habib Rizik Syihab? Apakah pemberontakan yang terjadi di Papua Iya. yang kemarin, apakah terlibat FPI juga? Apakah terlibat orang Islam di sana? Itu yang menjadi salah satu aspek yang terpenting. Padahal yang kalau kita lihat ya, para ulama selama ini tidak pernah sedikit pun membahas untuk memberontak terhadap negaranya. Justru ingin negaranya ini maju. Iya, betul. Dengan apa? Dengan jalan Islam. Kita menghadirkan suatu solusi, tapi seolah-olah dianggap akan merusak. Iya, dianggap seperti kita itu mau memberontak. Dan kita dianggap fanatik terhadap agama. Yang mana kan? Ya kalau ininya demi kemaslahatan umat, apa yang tidak gitu kan. Betul. Makanya kalau menurut Ustaz Hari Mukti kan di sini, kalau kita cinta sama Allah, kalau kita cinta sama Indonesia, ya kembalikan Indonesia kepada pemiliknya. Nah, betul. Return to him. Ya. Return to Allah. Indonesia milik Allah, maka kembalikan kepadanya. Nanti jangan lupa beli buku ini guys. Nanti mungkin ada bahan review tersendiri Iya. di Bustanir Villa Fit pasti bakal viral. Ininya kita belum bisa memastikan ya, karena nanti masih dalam proses. Dalam proses penyelidikan. Yang jelas kita hanya menduga bahwa ada beberapa macam kejanggalan yang kemudian ini apa ya, seolah-olah tidak seperti apa yang dikabarkan oleh media. Betul. Bukan suzon ya teman-teman, karena pada dasarnya kalau misalkan ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan logika kita ya, tidak ada salahnya juga untuk kita mencari tahu yang lebih dalam dan menganalisis tersendiri. Karena tugas untuk tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya sekedar tugas aparat ataupun tugas pemerintah, tapi memang tugas kita semua. Jadi jangan pernah takut untuk berbicara bahwa yang benar yang benar, salah dan salah. Yes, okay. Itu mungkin terkait dengan Habib Rizik Syihab, yang mana kalau kita memang adalah sunatullah ya, ketika Betul. ulama itu menjadi oposisi. Ulama itu menjadi oposisi ketika Nabi Musa oposisi terhadap Fir'aun, ketika Ibrahim oposisi terhadap Namrud, bahkan ketika Nabi Muhammad menjadi oposisi dari kalangan kafir Quraisy. Namun ada satu hal yang menjadi tujuan para ulama ini, yaitu dengan menjadikan negerinya itu lebih baik dengan satu tujuan, dengan satu jalan, yaitu jalan Islam, dengan jalan yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita ingin kepada kesejahteraan yang diridhoi Allah, kalau kita istilahnya kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu kan, negeri yang makmur yang diridhoi Allah, tapi kok jalannya menuruti jalan yang diinisiatori oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi kan. Jadi anda ini mau ke selatan, tapi kok jalannya ke utara. Gimana nih dari Arif? Biasanya bisa menyimpulkan dengan kata-kata indah lain. Tentang apa nih yang tadi? Bingung juga sih soalnya saya. Ini aja lah, kita ganti ke topik lain. Kemudian setelah Habib Rizik Syihab kemudian dengan resmi dinyatakan bersalah tentang kerumunannya itu, dan kita sangat berduka ya terhadap itu. Kemudian kita mendengar adanya kemudian reshuffle dari Oke, kan bentar. Habib Rizik itu gelar Habib itu apa sih nanti? Cucunya. Keturunan Nabi kan. Di negara mana keturunan Nabi sampai dibui? Nah, itu kan. Di negara mana? Itu ada paradoks ya. Ya, Negeri ini mayoritas Senegal. Padahal Nabi sudah memberikan suatu amanat juga ya, bahwa ibaratnya ahlul bait keturunan Nabi itu harus dijaga dengan baik. Kenapa? Karena pada dasarnya apabila kita memberi kebaikan kepada keluarga Nabi, itu pun akan membuat Nabi senang. Dan kita tahu bahwa syafaat itu hanya akan dapat tercipta kalau hanya keluar dari Nabi Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat disayangkan. Anda yang nanti
merangkak meminta syafaat Nabi, namun di dunia ini Anda apa namanya? Sabar Pak. Sabar. Anda menzolimi cucu Nabi, menzolimi apa yang diwasiatkan Nabi, maka jangan harap ya. Itu juga insya Allah teman-teman pasti punya kesempatan. Kalau kata bahasa Roy Kiyoshi, tunggu karma. Karma apa? Karma. Masya Allah. Bukan kamar. Ya, itulah. Kemudian kita melihat adanya reshuffle kabinet. Ada sekitar 6 menteri. Ada 6 yang menteri di sini hari ini, Sandiaga Uno, kemudian satu lagi teh Yakut Khalil, Yakut Khalil ya, sorry. Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama. Kemudian itu yang dari nuklir. Pak siapa sih lupa? Yang menjadi Menteri Kesehatan sekarang, padahal beliau bukan dari kesehatan, tapi Masya Allah mungkin nanti Aneh juga gitu ya. aneh. Dia Nah, itu inilah. justru kalau lihat dari track record dari beliau dari yang menggantikan Pak Menkes Terawan, justru karirnya itu kan kuliahnya fisika gitu kan. Fisika, kemudian justru dari Direktur bank. dari keuangan, tapi apa sih tiba-tiba mencoba sebagai Menkes. Meskipun ada positifnya juga kan. Ini pada dasarnya kan salah satu contoh nih kasus nih. Pak Muhajir nih. Muhajir Effendi. Kan asalnya Menteri Pendidikan nih. Jadi Menko apa sih? Perekonomian kan? Kemanusiaan. Apa sih? PMK. PMK kan? Manusia. Hubungannya apa? Berarti Kemudian apa namanya? Ya itu gak nyambung. ya nggak nyambung kan? Terus orang-orang kayak Mensos itu apakah latar belakang dari sosial gitu, ada berhubungan dengan sosial? Makanya kan kata teman saya juga, makanya kalau menteri itu harus ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau sosial ya dari sosial lagi. Tapi kalau misalkan kita melihat sebetulnya untuk menteri-menteri sekarang ini, aku cek gitu ya, sebetulnya ini lebih terhadap rebranding Bapak Jokowi. Kenapa? Alasannya karena popularitas dari pemerintahan atau kabinet sekarang ini sedang dalam keadaan penurunan. Maka sosok-sosok yang memang memiliki karakter kuat dan populis gitu ya, dinaikkan kembali seperti Sandiaga Uno, Tri Risma hari itu tipikal orang-orang yang memang dicintai oleh rakyat. Kayak apa ya, gimmick dari Pak Jokowi supaya rakyat itu percaya lagi di kabinetnya gitu. Kemudian karena 2 di antara menteri yang diganti itu kan menteri yang terkait dengan korupsi, seolah-olah mungkin Pak Jokowi juga ingin menaruh kepercayaan dari rakyatnya bahwa kabinetnya itu masih komit terhadap anti korupsi. Betul. Walaupun kalau kita telisik ke dalamnya, mungkin dari dalamnya juga korupsi udah di mana-mana gitu. Betul, karena pada dasarnya korupsi ini, kalau misalkan aku mikir ya, korupsi ini bukan lagi menjadi suatu hal yang nggak wajar, udah disebut wajar atau sudah budaya. Ketika korupsi udah budaya, otomatis itu tuh dalam lingkup atau lini apapun korupsi akan terjadi. Karena sudah menjadi budaya menjaring, sudah menjadi ibaratnya akidahnya masyarakat. Artinya kalau ya alam kapitalisme ini memang akan hidup ketika korupsi jalan. Ya. Betul. Karena apa? Hukum apa? Nggak ada wibawanya. Oke. Assalamualaikum. Enggak. Oke. Nah, ini sih yang menjadi salah satu perbincangan kita hari ini itu cukup rumit dan banyak juga ya. Sebenarnya di tahun 2020 yang penuh dengan permasalahan hari ini itu memang ada apa gitu, sampai ya banyak banget gitu masalah yang ibaratnya berdampak ke setiap lini, khususnya masyarakat, termasuk diri kita sendiri gitu yang merasakan hal itu. Nah, kira-kira dari Kang Raffi ataupun Kang Arif dari sini, apa sih yang menjadi poin utama di tahun 2020 hari itu banyak banget gak enaknya ya? Apa ya? Itu sesuatu ini. Gimana deh? Enggak. Ya kalau kita lihat dari berbagai macam Apa tuh? penderitaan Rakyat. penderitaan di tahun 2020 ini terlepas dari bidang apanya gitu kan, politik, ekonomi dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya, ini mungkin adalah suatu tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, terhadap kita sebagai kaum muslimin dan juga umumnya seluruh dunia, bahwa pada masa Umar bin Khattab itu kan pernah ketika terjadi gempa
Umar bin Khattab adalah mengumpulkan seluruh rakyatnya. Padahal baru sekali gempa ya. Sekali gempa itu langsung kumpul. Apa tuh yang diobrolin? Apakah ada di antara kalian yang melakukan sebuah kemaksiatan? Aku takut ketika kalian melakukan kemaksiatan, kamu akan mengajar kita. Baru dengan gempa yang durasinya baru beberapa jam saja, beberapa menit bahkan. Tapi kok gitu kan, ketika sudah dari bulan Maret sampai saat ini masih belum selesai, tapi masih nyatu-nyatu wae. Bahkan ada yang bilang ketika dari salah satu ulama bilang bahwa 2020 ini adalah bentuk peringatan gitu dari Tuhan. Mereka bilang tentu tidak, ini hanya masalah kebetulan atau masalah yang mungkin memang sudah begitu adanya. Mereka menolak gitu. Ya, prinsip kita adalah ketika Allah berfirman di ayat yang paling pertama itu apa? Iqra kan, membaca, bukan hanya membaca buku tapi juga membaca situasi keadaan. Bahkan di ayat-ayat yang lain, di ayat-ayat tentang keagungan Allah terhadap langit, bumi, kan itu semua di awal di akhirnya dengan ulil albab, untuk orang-orang yang berpikir, yang mempergunakan akal bukan dengkul untuk kemudian memahami dari peristiwa ini itu pasti ada tanda yang Allah hadirkan kita semua. Bisa jadi gitu kan, ketika saat ini semuanya dipaksa untuk memakai masker, justru dahulu orang-orang yang bercadar begitu diskriminasi. Bisa jadi saat ini kita dipaksa untuk jaga jarak karena mungkin dulu antara kita dengan lawan jenis itu kan begitu begitu tidak canggung, tidak ragu untuk kemudian saling berbaur gitu. Sampai muncul film yang itu kan, itu film itu yang Film apa? justru saat kita berusaha untuk dakwah malah kita yang dikecam gitu kan. Oh iya. Film yang itu 2 checklist film. Seperti Pilih doang dibalas enggak gitu. Seperti itulah mungkin saat ini. Seperti juga itu misalkan dahulu kita kurang bersyukur dengan kesehatan, mungkin Allah timbangkan nih kalian itu kurang bersyukur dengan kesehatan. Mungkin Allah ada kan ini dengan pandemi COVID ini, atau mungkin dengan kehidupan yang sudah dahulu itu kita mungkin tidak mau dan kita sombong terhadap apa yang Allah perintahkan itu, sehingga kita tidak mau taat kepadanya. Mungkin ini COVID ini adalah suatu tanda, bahkan mungkin peristiwa yang lainnya itu adalah suatu tanda untuk kita semua. Pasti ada sesuatu hal yang pada peristiwa itu apa yang Allah perintahkan tidak kita turuti. Karena kita harus percaya sama Allah. Orang kita tidak hadir daripada Allah, maka apa aturan yang Allah hadirkan itu kan pastinya tidak akan menjerumuskan kita ya. Kalau kita kan sebagai manusia, sebagai kita itu kan lemah, terbatas. Pikiran kita terbatas. Adapun kemudian kebijakan yang kita ambil juga itu tergantung dari pemikiran kita, yang mana pemikiran kita terbatas. Maka ketika kita ingin kehidupan dan perubahan yang lebih baik, pasti dengan cara yang baik juga. Bukan kemudian kita inginnya mendapatkan Allah, tapi kita menggunakan jalan orang-orang yang diinisiasi oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Kita itu seperti mau pergi ke utara, tapi jalannya ke selatan. ini adalah hukum sebab akibat ya. Karena pada dasarnya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba magically terjadi tiba-tiba, kemudian ada wabah, ada gempa, ada banjir tanpa ada poin why. Kenapa sih Tuhan itu memang sengaja menghadirkan masalah-masalah itu selain tadi tanda-tanda untuk kita sebagai manusia, bagaimana cara kita berpikir membaca tanda-tanda. Kan kalau kita lihat akidah itu adalah jawaban dari pertanyaan why. Akidah itu dia berpikir mengapa kita harus beriman kepada Allah? Maka itu adalah akidah. Mengapa kemudian COVID ini terjadi? Itu tergantung akidah itu. Kalau akidah kita akidah Islam pasti menjawab, pasti ada tanda dari Islam. Kemudian kita beralih kepada Indonesia ini kok semakin tahunnya semakin jauh maut ya dan baru ini. Dan pasti teman-teman semua yang ada di dunia maya, kita pun gitu punya harapan gitu kan, bahwa ingin di tahun yang berikutnya, mungkin di masa depan nanti kita itu memiliki masa depan yang baik. Betul. Maka perubahan yang hakiki sebenarnya itu bukan hanya perubahan dari orangnya saja, tapi juga dari apa yang dipijak oleh orang-orang tersebut.
sistem kehidupan yang saat ini kita gunakan? Apakah sudah benar-benar keinginan Tuhan? Iya, apakah sudah benar-benar keinginan Allah atau tidak? Bisa saja. Revolusi peradaban. Revolusi peradaban. Karena pada dasarnya Allah yang paling tahu urusan kita. Kenapa kita masih menolak gitu? Iya. Kalau itu kan pabrik handphone pasti paling tahu problem solving terhadap masalah handphone kan. Begitu pula Allah istilahnya. Karena kalau kita ingin perubahan yang lebih baik, kita itu baru sampai ke mana? Di pembukaan kan telah sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan, baru pintunya saja, belum masuk ke ruangan rumahnya. Maka kalau kita mau masuk ke ruangan itu, kemerdekaan yang nanti begini kita sebutkan, kita harus punya kuncinya. Kita tidak bisa. Tentu saja kita belum merdeka, belum benar-benar merdeka gitu kan. Karena kita nggak punya kuncinya. Jadi dipegang sama yang di Kita tuh atas. salah kan. kunci dulu kayaknya ya. Iya, salah kunci mulu katanya. Jadi gemboknya selek gitu. Ketika kita ingin Pintu menyelesaikan bisa masalah rumah manusia, pakai kunci Inggris gitu Nah, kan. benar. Ketika kita mau menyelesaikan masalah manusia, masih pakai cara-cara manusia yang bahkan ya kita udah tahu sendiri cara manusia itu terbatas dan pasti salah. Iya. Kenapa kita nggak pakai cara yang memang siapa sih pembuat manusia yang paling tahu manusia? Hanya di sanalah di undang-undang dasar juga disebutkan bagaimana kita mendapatkan kuncinya, yaitu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu dengan kita bagaimana menaati Allah di dalam bukan hanya kehidupan pribadi ibadah kita saja, tapi juga bermasyarakat, tapi juga mengatur ekonominya, politiknya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Sehingga Islam itu bukan hanya ibadah saja, tapi menjadi rahmat lil alamin, rahmat Allah. Makanya kalau di buku ini kan Indonesia milik Allah, maka Berikan lagi kepada Allah. kembalikan lagi kepada Allah. Itulah yang menjadi poin penting kita di tahun 2020 ini. Ada berbagai macam syarat, tapi ada satu hal yang pastinya menjadi kekurangan daripada masalah tersebut. Intinya adalah jangan sok takut sebagai manusia. Ya, jangan sok takut. Karena ya itu Tuhan yang lebih tahu. Oke, mungkin mantap banget ya untuk pembahasan kali ini di untuk Mustanifillah ya. Sempat terpikir tujuan kita hidup sebetulnya adalah membuat hati yang merasa selalu nyaman dan tenang. Namun dasarnya dalam setiap gerak, dalam setiap detik yang berdetak, kita terus menerus dikawal oleh was-was, tidak tenang, didera ketidaknyamanan. Simpulan dari aku sebetulnya Indonesia, negeri kita sedang dalam keadaan tidak sehat. Mungkin panas dingin. Kadang saya sempat bertanya gitu, setiap target, setiap hal yang kita tentukan, resolusi 2020 di tahun kemarin, apakah itu akan membuat kita bahagia? Tapi nyatanya kita malah disembur rasa takut dan rasa sakit. Betul, negeri kita sedang diserang senja. PR juga nih ya. Kenapa kita bikin resolusi setiap tahun Masehi enggak setiap Hijriah gitu. Resolusi 1440, resolusi 1441. Kenapa gitu? Yang dijadikan patokan itu 2000. Ya akibatnya ya mungkin kayak ini. Lebih percaya pada tahun buatan Yunani. Tapi yang menjadi salah satu aspek terpenting sebenarnya baru tersadar, mungkin Tuhan sedang menguji takdir kita, menguji coba kita dengan derita untuk kita lebih bisa banyak bahagia di tahun kedepannya. Karena kalau misalkan kita pakai konsep filsafat kan ya, semakin banyak derita maka akan semakin banyak bahagia. Tapi pada dasarnya, ya dunia kita sedang gak baik-baik saja. 2020 adalah hari pembalasan atas kebodohan kita yang terlalu naif akan dosa dan kemaksiatan. 2020 adalah peringatan, jangan debat lagi. Karena dengan mendebat lagi bahwa 2020 bukan peringatan, kita menolak diri kita sebagai sosok pendosa. Ingat saja seperti itu. Intinya 2020 adalah hari-hari penuh lelah, tapi walau begitu semoga di tahun 2021 kita dapat merakayakannya menjadi hari penuh berkah. Atau bisa jadi baru trailer gitu. Bisa jadi Semoga selalu menjadi tahun-tahun yang penuh hikmah, tahun-tahun penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Ya Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa Untuk subscribe. And ya pokoknya mah ya itu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Mustanifillah setiap hari apa ya? setiap minggu. Setiap minggu insya Allah kita akan membuat podcast tentang isu-isu yang ibaratnya layak diperbincangkan dan dan wajib dibahas dengan kebobotan dan kebobrokan.
tanpa rekayasa media. Bobot versus bobrok. Oke, bye guys. Udah, masya Allah.